tempati. Begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala gampangkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tentukan kita untuk datang di tempat ini, dan semoga Allah curahkan keberkahannya, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, Nabi yang risalahnya sempurna, Nabi yang kemudian menjadi penutup bagi kenabian dan tak ada nabi setelahnya. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, karib kerabat, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dalam salah satu doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk ke bulan Rajab, beliau meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita senantiasa membacanya selepas habis salat. Di dalam salah satu doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini hafal nggak, Bu? Alhamdulillah. Keberkahan di bulan Rajab, karena ketahuilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa keutamaan di dalam bulan Rajab. Ketika bulan Rajab memiliki keutamaan, maka jangan pernah terlewatkan kepada kita untuk mengambil keutamaan tadi. Ketika lisan kebenaran baginda Rasul menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaannya, jangan pernah kemudian kita melewatkan begitu saja. Berlalu bulan Rajab, kita tidak membawa apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya keberkahan itu bukan terletak kepada umur yang panjang. Seandainya umur panjang itu adalah keberkahan, maka niscaya baginda Rasul Allah panjangkan umur. Kalau panjang umur itu adalah keutamaan, niscaya Allah panjangkan umur baginda Rasul. Tapi keberkahan itu, Pak, beliaunya sudah tiada. Beliaunya sudah kembali kepada Allah, tetapi kebaikannya tetap mengalir kepada kita. Kebaikannya masih saja kita membicarakan. Semisal sahibul haul yang kita rayakan pada hari ini, hari kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 400 tahun yang lalu beliau telah kembali kepada Allah. Namun sampai saat ini kita masih mengenang kebaikan. Ini keberkahan. Beliau sudah tiada, akan tetapi kita masih membicarakan kebaikan. Bukankah usia beliau masih panjang walaupun telah tiada, tapi sampai detik ini kita masih membicarakan beliau. Beliau masih hidup di dalam hati kita, dan inilah yang disebut sebagai keberkahan yang sesungguhnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah, baru saja kita meninggal, nggak ada lagi orang yang membicarakan kita. Walaupun umur kita 200 tahun, tetapi begitu kita meninggal nggak ada lagi yang ngomongin kita. Itu bukan umur yang berkah. Itu sebab keberkahan kali ini disaksikan oleh kita. Bagaimana beliau, seorang tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam di negeri ini. Sampai detik ini kita menghargai. Sampai detik ini lisan ini tak henti-hentinya untuk memujanya, memujinya, dan senantiasa bercerita tentang kebaikan demi kebaikan yang dimiliki oleh sahibul haul. Ini keberkahan yang sesungguhnya. Semoga dengan umur beliau yang berkah kemudian Allah juga turunkan keberkahan kepada kita. Allah berikan juga pahala kepada beliau, dan kita pun berhak untuk mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Hari ini saya hendak bercerita tentang diri, tentang setiap orang yang memiliki, menyadari dari mana kita berasal dan dari mana nantinya dan kemana nantinya kita akan kembali. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menjadikan kalian dalam keadaan sia-sia? Akankah Allah menjadikan kita tanpa sebuah tujuan? Akankah kita tidak memiliki tujuan di dalam hidup kita? Jika kita sadar betul bahwa sesungguhnya perjalanan kita adalah kembali kepada Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan sungguh kepada kami kalian harus kembali. Ketika Allah adalah tempat kembali, ketika Allah adalah akhir dari perjalanan kita, Allah dan yang suci, Allah jadikan kita awalnya di dalam kesucian. Wa nafakhna fihi min ruhina, Allah hembuskan sebagian dari ruhnya, sehingganya hiduplah kita dan kita dalam kesucian. Namun kehidupan dunia kemudian mengotori kita, sehingganya kita tak kalah berjalan di muka bumi ini jauh melenceng jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat kita kerjakan, kesalahan kita lakukan. Ketika hal ini tidak disadari oleh kita, maka jangan pernah berharap Allah akan menjadi tujuan kita, karena kita tak akan pernah kembali kepada Allah jika kita dalam keadaan kotor dan tak suci. Allah dan yang suci hanya menerima kesucian. Tak kala kita dalam keadaan tak suci, maka sepanjang umur kita, sepanjang usia waktu, kelak kita tidak akan pernah kembali kepada Allah. Itulah yang disebut neraka, di mana kita tak mampu mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Hari ini saya mau mengingatkan diri, mau mengajak kita kembali ingat kepada tujuan kita, agar kita tidak lupa bahwa sesungguhnya tujuan kita adalah Allah, dan mengenal diri adalah awal pintu gerbang kemudian kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan mengenal diri? Akankah mengenal diri hanya kenal kapan tanggal lahir kita? Bukan. Apakah mengenal diri mengenal tanda di dalam tubuh kita? Bukan. Kita tahu berapa jumlah tai lalat di tubuh kita? Bukan. Mengenal diri itu tahu persis bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya harus kembali kepada Allah. Sehingganya jika kita benar-benar mengenal diri, kita tahu persis dan menjadikan tujuan kita sebagai tujuan satu-satunya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal akhwa rahimakumullah. Di dalam sebuah doanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, beliau mengajarkan kepada kita sebuah anak tangga untuk mengenal tentang diri. Di dalam doanya beliau pernah berkata, Allahumma amur ajsadana bi ta'atika, wa'mur qulubana bi mahabbatika, wa'mur arwahana bi ma'rifatika, wa'mur asrarana bi musyahadatik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi seolah-olah hendak memberitahu kepada kita bahwa kita sesungguhnya memiliki 4 hal yang ada pada diri kita. Pertama, kemudian kita kenal dengan sebutan jasad, atau yang lebih dikenal dengan batang tubuh. Yang kedua, kemudian dikenal dengan sebutan hati. Yang ketiga, kemudian kita mengenalnya dengan sebutan ruh. Dan yang keempat, kita mengenalnya dengan sebutan sir. 4 hal inilah yang ada pada diri kita, yang harus kita ketahui satu persatu. Sehingganya tak kala kita mengenal 4 hal yang ada pada diri kita ini adalah pintu gerbang untuk bermakrifah, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertanya tentang mereka orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ketika mereka sampai kepada Allah,
tapi tanyakanlah bagaimana mereka sampai kepada Allah. Banyak orang yang tertipu, yang kemudian hanya berharap mendapatkan hasil, akan tetapi mereka tak pernah melangkah untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awal yang harus kita ketahui pertama adalah jasad kita. Jasad kita ini, ketahuilah, tak ubahnya bagaikan binatang, tak ubahnya bagaikan pohon. Ia lambat laun akan tumbuh dan nantinya akan tumbang. Lambat laun ia akan kembali kepada asalnya yang kemudian menjadi tanah. Itu sebab jika orang hanya memperhatikan jasadnya, jika orang hanya memperhatikan bentuk tubuhnya, suatu ketika ia akan menyesal, karena apa yang ia jaga kelak akan kembali kepada tanah, dan ulat tanahlah yang paling gembira tak kala kita kembali kepada tanah. Bu, ibu-ibu pingin glowing itu untuk apa? Untuk suami. Ibu-ibu tahu nggak? Ulat tanah paling senang melihat orang-orang yang glowing. Karena itu bukan tujuan kita. Yang seharusnya diglowingkan itu akhlak kita, Bu. Jasad nantinya kembali kepada tanah, hancur binasa, tak ada sisanya. Ulat tanah nggak pilih-pilih, yang glowing nggak dimakan, nggak habis, Bu. Itu sebab jika kita hanya memperhatikan jasad kita, rugi kita. Jika kita hanya menghiasi tubuh kita, dibelikan permata, dibelikan emas dan segalanya, hakikatnya kita sedang menghiasi bangkai kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita berikan kepada tubuh kita pakaian yang baik, kita berikan gelang permata, kita berikan segalanya. Namun sayang disayang, jiwa tak pernah dihiasi, hati belum pernah dijaga, sehingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merana dan susah nanti. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jasad Allah berikan sesuatu kepadanya sebagai awal pijakan untuk menambah pengetahuan dan mengisi akal kita. Allah berikan mata kepada kita, maka mata menangkap gambar, bentuk dan warna. Selain ini nggak bisa dilakukan oleh mata. Gambar kita tahu, bentuknya tahu, kita tahu warnanya, kita tahu ukurannya. Maka semua ini adalah pekerjaan mata untuk menangkapnya dan kemudian memberikan pengetahuan kepada otak kita. Di saat kita melihat satu warna, maka dengan sendirinya keluarlah dari lisan kita warna merah. Sekuat-kuatnya mata memandang, ia memiliki batas. Ketika mata memiliki batasan, segala sesuatu yang memiliki batasan tanda bagi kelemahan. Maka jika kita hanya mengandalkan kekuatan mata biasa, maka ketahuilah ia memiliki batas. Tak jauh kita sudah tak mampu memandang. Dari jauh mungkin kita melihat seorang perempuan berpakaian berwarna merah. Dari jauh kita lihat. Kalau dari warna bajunya cakep nampaknya. Begitu dekat ternyata nenek-nenek. Kenapa? Karena terlalu jauh objeknya sehingganya mata tak mampu lagi menangkap. Setiap sesuatu yang berbatas adalah lemah. Setiap sesuatu yang memiliki batasan, ia tidak berlangsung lama. Nanti pada suatu ketika mata pun tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Warna mulai tak nampak, sehingganya saat kita menyaksikan segala sesuatu yang berwarna kayak TV tahun 70-an, hitam putih nampaknya kalau sudah semakin tua. Jika jasad memiliki mata untuk pengetahuan dan berbatas, maka itu sebab menjaga jasad tak ada gunanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga jasad kita yang namanya pendengar. Telinga gunanya untuk mendengar. Maka apapun yang kita dengar memiliki efek kepada akal kita. Jika mulai kecil kita dibuat suka kepada sesuatu untuk didengar, maka ia menjadi sesuatu yang biasa kepada kita. Mulai kecil senang dengar lagu-lagu dangdut, diisi telinganya dengan lagu-lagu yang demikian. Bukan buruk, enggak. Alangkah lebih baiknya mendengarkan Al-Quran dan yang lain.
Nah, ketika telinga menangkap apa yang ditangkap oleh telinga dari pendengaran, ia pun memberikan pemahaman kepada akal kita. Begitu kita mendengar sesuatu yang berdentum di bulan puasa, waktu untuk berbuka puasa telah tiba. Dari suara yang ditangkap, kita sudah memahami. Inilah pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang telinga yang mampu menangkap. Berikutnya juga hidung kita yang menangkap aroma, menangkap bau. Jika ia mencium sesuatu yang terbakar, ia akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang terbakar. Begitu selanjutnya lisan kita yang kenal kepada rasa-rasa yang ada, maka ketahuilah setiap rasa yang kita rasakan kemudian memberikan pemahaman kepada otak kita. Ini manis, asin, kecut, dan sebagainya. Maka pengetahuan ini diperoleh oleh jasad kita yang kemudian dikenal dengan panca indera. Tangan yang tugasnya meraba antara halus dan kasar dan sesuatu yang bisa kita raba, itu pun memberikan pengetahuan kepada otak kita tentang apa yang kita pegang atau yang kita raba. Itu batasannya. Namun ketika aromanya terlalu jauh, tak dapat menangkapnya. Ketika suaranya sangat jauh, kita tak bisa menangkapnya. Keterbatasan ini menandakan bahwa ini bukanlah hakikat diri. Keterbatasan ini adalah sesuatu yang apabila kita menjaganya tak ada gunanya sama sekali. Itu sebab kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang kedua kepada kita. Apa? Itulah yang kemudian disebut dengan hati di dalam sebutan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wa'mur qulubana bimahabbatik. Ya Allah, makmurkan hati kami dengan kecintaan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hati gak? Kalau ditanyakan di mana hati kita? Di dalam badan. Cuman kalau kita lagi sakit hati memang nunjuknya di situ loh. Sakitnya tuh di sini, Bir. Padahal nggak nampak. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit hati tidak dirasakan oleh badan kita. Entah mengapa tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sifatnya sakit yang ia rasakan. Ketahuilah bahwa hati kurang lebih dengan jasad. Dia punya telinga, dia punya suara, dia punya pandangan, sama persis yang memiliki panca indera, yang hanya saja kita tidak menggunakannya hanya untuk menangkap perasaan saja. Taunya cuma sakit hati aja. Dulu saya pernah menimba ilmu sebentar, nggak lama, di negeri Hadramut, tepatnya di bawah asuhan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Tarim Hadramut, Yaman. Dulu ketika di sana, saya pernah belajar kepada seorang habib yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Suatu ketika saya datang ke tempat beliau, pagi saya belajar kepada beliau. Di hari Kamis pagi saya berangkat ke rumah beliau, saya ucapkan salam, beliau nyuruh kepada saya, naiklah saya ke atas. Sesampainya di atas, saya ambil air minum, saya tuangkan, saya berikan kepada guru saya ini, agar beliau meminum terlebih dahulu dan saya mengambil berkah. Saya ingin mengambil berkah. Bekas apa yang beliau minum? Saya tahu beliau orang yang saleh, saya tahu beliau orang yang alim, saya tahu persis beliau itu orang yang terjaga dari hal-hal yang bersifat maksiat. Itu sebab kemudian beliau sambil berdiri seperti orang lagi minum. Dalam hati saya gelisah, hati saya gelisah. Mengapa orang semisal beliau yang dikatakan orang alim, semisal beliau orang yang berjalan di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus minum dalam keadaan berdiri? Bu, sunnahnya minum berdiri duduk, Bu. Bagaimana cara minum? Tangan kanan. Karena setan minum pakai tangan. Jadi kalau ada orang minum pakai tangan kiri, ibu-ibu Pak yang bilang, bukan saya Pak. Ibu-ibu yang bilang. Saya cuma nanya aja. Nah, beliau ini minum pakai tangan kanan, tapi dalam keadaan berdiri. Kami sebagai pencari ilmu membaca banyak riwayat baginda Rasul itu kalau minum duduk, kecuali sekali saja di dalam peristiwa haji.
Di dalam peristiwa Hujjatul Wada, di dalam kitab Idahul Hajj, di situ disebutkan baginda Rasul minum dalam keadaan berdiri karena penuh sesak sahabat yang minum air Zam-Zam saat itu. Sehingga saya berpikir, bukankah ini bukan dalam keadaan darurat, hanya saya dengan beliau saja, lalu mengapa beliau berdiri? Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid adalah menilai gurunya. Namun kita berguru, nggak usah menilai guru, karena beliau jauh lebih alim. Kita nggak tahu. Nah, saya murid yang kurang ngajarin menilai sang guru. Anehnya, padahal hal itu adalah hal yang salah. Dalam hati saya berkata, akankah saya melanjutkan belajar saya kepada beliau, sedangkan beliau tak menjalankan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkecamuk di dalam hati, namun tak pernah terlontarkan di dalam lisan saya. Belum pernah saya keluarkan kalimat ini. Ketika teman-teman saya datang semuanya duduk di sekitar beliau, beliau menyuruh, bacalah kitab kepada salah seorang teman saya yang membaca kitab. Ketika teman saya membaca kitab ini, meliriklah beliau kepada saya. Kemudian beliau berkata, alangkah ramainya hati, seolah-olah engkau berbicara tentang apa yang aku lakukan tadi tak kala aku minum. Ketahuilah, tidak sedikit pun air yang masuk ke mulutku, aku hanya memasukkan lidahku ke dalam gelas agar engkau bertabarruk kepada. Seolah-olah terbacalah dan terdengarlah apa yang di dalam hati. Baru saya percaya, ternyata hati ini bisa mendengar. Ternyata hati ini bisa tahu sebagaimana telinga kita, sebagaimana jasad kita. Namun pernahkah kita menghidupkan hal ini? Bisakah kita melakukannya? Jika tak belajar untuk mengenal diri, kapankah kita akan menggunakan hati kita agar ia bisa mendengar? Kita mana tahu teman kita di sebelah ngomong dalam hatinya, emas yang dipakai orang sebelah kita ini palsu, gak ada asli. Gak ada yang tahu. Coba bayangkan kalau kita hadir di tempat ini, kemudian kita dengar semua apa yang dikatakan oleh hati mereka. Alangkah ramainya dan alangkah banyaknya yang tak ada di tempat ini, semuanya pikirannya kemana-mana. Dan saya ngomong sama siapa kalau semuanya pikirnya kemana-mana? Ngomong sama patung? Enggak. Itu sebab kapan kita bisa kemudian menggunakan hati kita untuk dapat mendengar? Kapan hati kita dapat merasakan? Sehingga baginda Rasul pernah menyebutkan, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasul." Ingat, baginda Rasul menyebutkan akan terasa manisnya iman oleh hati kita. Hati merasakan manis, hati merasakan segala sesuatunya. Akan tetapi kapan kita akan merasakan manisnya iman, sedangkan kita hanya dapat menggunakan jasad kita, belum pernah menggunakan hati yang kita miliki. Rupanya rahasia agar hati ini bisa kemudian mendengar, rahasia agar hati kita ini dapat merasakan adalah hendaklah kita tidak banyak menilai orang lain di dalam hati kita. Duduk kita di sebelah teman kita, ngomong dari atas rambut sampai ke kaki yang dirasain. Tahu rasain bu? Dirasain. Kayaknya kerudungnya ini, produknya ini. Semuanya untuk menilai, semuanya untuk menghakimi, semuanya hanya untuk menghukumi orang di hadapan kita. Lalu kapan hati kita akan terbuka jika hal ini saja yang kita kerjakan? Jika hati senantiasa sibuk dengan kesalahan orang lain, jika hati masih diisi oleh perkara-perkara yang terjadi kepada orang lain, kapankah hati akan berpikir tentang dirinya sendiri? Kapankah hati akan diisi untuk membaca zikrullah? Kapan hati akan diisi untuk senantiasa berbaik sangka kepada manusia? Kapan hati akan diisi dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk hati, sehingganya hati mampu mendengar? Sehingganya sampai detik ini hati kita juga nggak dengar. Dirasain oleh teman sebelahnya, mana tahu. 20 tahun berteman bu, nggak tahu kalau temannya itu sakit hati sama dia, tetap aja berteman. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka inilah yang kemudian oleh Allah dikatakan mereka tidaklah buta di dalam pandangan mata, akan tetapi buta mata hatinya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Nah itu baru hati, itu baru hati kita. Dan konon penyakit hati ini berbahaya betul. Jika ia bersarang di dalam hati kita,
semuanya tertutup. Semuanya tertutup. Kalau ada rasa hasud di dalam hati kita, orang yang kita hasuti tadi nggak ada betul-betulnya, Pak. Percaya, nggak ada betul-betul. Dia melihat tetangganya beli sepeda motor baru, karena dia sudah sakit hati, dia bilang apa? Paling dia itu kredit. Gak pernah senang hati. Itu sebab apa? Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan, Bu. Siapa yang beli kulkas? Tetangganya. Yang dingin siapa? Dia. Gemetar saya melihat tetangga saya beli kulkas. Kenapa? Sakit hati saya. La ilaha illallah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kapan hati akan terbuka? Dan kapan kita akan mengenal diri kita? Dan kapan kita akan kembali kepada Allah? Jika hal ini kemudian mengganggu kita dan kita tidak pernah sampai untuk menyelesaikan perjalanan kita menuju Allah, naudzubillah wal iyadzubillah. Yang berikutnya, ini saya singkat-singkat saja nih, kalau enggak kepanjangan ceramah saya. Udah pada lapar kan? Belum. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Yang ketiga yang ada pada diri kita dikenal dengan sebutan ruh. Sehingganya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafakhna fihi min ruhina. Kita punya ruh. Kita punya sesuatu yang berharga. Kita punya sesuatu yang luar biasa, yang potensinya sama dengan potensi malaikat. Sehingganya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul mampu melakukan perjalanan secara ruhani, perjalanan yang tak bisa ditempuh dengan jasad, perjalanan yang tak bisa ditempuh dengan hati, hanya bisa ditempuh dengan ruh. Karena perjalanan itu bersama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah ruhania yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh malaikat Jibril inilah yang kemudian mampu mengantarkan baginda Rasul membuka pengetahuan Allah hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Karena bagi orang yang bisa menggunakan ruhnya, pengetahuan itu bukan pengetahuan yang dilihat oleh mata biasa. Pengetahuan itu bukan pengetahuan yang ditangkap oleh hati, akan tetapi pengetahuan itu ditangkap oleh ruh, karena ruh memiliki potensi untuk berisi ilmu, potensi untuk mengumpulkan pengetahuan yang sehingganya pengetahuan tadi sederajat dengan pengetahuan malaikat. Ruh ini juga terbengkalai pada diri kita. Belum pernah ruh kemudian diberikan makan oleh kita. Belum pernah ruh kita diberikan minum. Tahu nggak apa sih makanan ruh kita? Tahu nggak siapa minuman ruh kita? Duduknya kita di tempat-tempat seperti ini, di sisi para aulia, di dekat orang-orang yang saleh, ini menguatkan ruh kita, membangkitkan semangat ruh kita, membuat kehausan yang ada pada diri ruh terpenuhi. Itu sebab jika kita senantiasa dekat kepada orang-orang yang memiliki ruhania yang bersambung kepada Allah, tak mustahil kelak suatu ketika ia pun mampu menggunakan ruhania. Di zaman Imamul Ghazali, sebagai sebuah gambaran, di zaman Imamul Ghazali itu ada beberapa tempat yang didatangi oleh Imamul Ghazali. Salah satunya sebuah kampung yang didatangi oleh Imam Ghazali. Ketika kampung ini didatangi, Imam Ghazali masuk ke kampung itu dan bertanya, apakah orang-orang di kampung ini semuanya mau belajar? Apakah orang kampung di sini ini semuanya mau belajar kepada saya? Kata Imamul Ghazali. Semuanya berkata mau. Ketahuilah, jangankan belajar kepada saya, belajar kepada salah satu murid saya saja, kalian sekampungan pasti alim jadi. Jangan kepada Imam Ghazali, kepada muridnya. Kalau kita lihat kalimat ini, apa yang terkandung di dalamnya? Jangankan belajar kepada saya, belajar kepada murid saya, sekampungan bisa jadi alim semua. Apa kalimat yang terkandung di dalamnya? Sebuah kesombongan. Murid saya saja bisa bikin alim kita di sekampungan. Tapi nggak nyebut Imam Ghazali, apalagi saya yang duduk. Enggak. Tetapi semuanya paham, kalimat ini mengandung hal yang di dalamnya adalah kesombongan. Ketahuilah, ilmu tak pernah datang kepada orang yang sombong. Ilmu tidak bisa ditangkap oleh pengetahuan ruh jika kesombongan masih ada di dalam hati. Kita tahu
Air tidak mengalir ke tempat yang lebih tinggi, melainkan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu asasnya adalah tawadu. Ilmu, engkau harus merendahkan diri di hadapan gurumu, baru engkau akan mendapatkan ilmu. Jika tidak, jika kesombongan berada di dalam hatimu, tertutuplah pengetahuan kepada kita. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ketika begitu, ketika Imam Al-Ghazali berkata, murid saya saja ditaruh di kampung ini, sekampungan alim kita, murid saya saja. Berdiri salah satu di antara hadirin yang ada. Wahai Imam Al-Ghazali, boleh aku bertanya kepadamu? Di antara orang kampung itu ada yang berdiri. Boleh saya bertanya? Boleh. Saya membaca di dalam Al-Quran dan saya ingin tahu apa maknanya. Wahai Imam Ghazali, baiklah, tanyakan saja kepada. Bukankah Imam Ghazali baru saja berkata, jangankan saya, murid saya di sini alim. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, saya hendak bertanya kepada wahai Imam, apa yang hendak kau tanyakan? Saya membaca di dalam Al-Quran, kulla yawmin huwa fi sya'an. Surat apa, Bu? Bu, kena hafal ya? Bapak, doa Ar-Rahman, doa ada yang hafal, Masya Allah. Di dalam surat Ar-Rahman, kulla yawmin huwa fi sya'an. Arti ayat ini, setiap harinya Allah beraktivitas. Setiap harinya Allah melakukan sesuatu. Ini orang nanya, orang kampung yang didatangi oleh Imam Ghazali nanya, kalau boleh saya bertanya wahai Imam, kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah saat ini? Ada yang tahu? Apa yang Allah lakukan saat ini? Apa? Mencurahkan rahmatnya senantiasa. Apalagi? Berarti ibu-ibu lebih pintar dari Imam Ghazali dong. Ketika itulah kemudian Imam Ghazali terdiam, seolah-olah aku baru memahami ayat ini. Padahal aku tahu persis ini surat Ar-Rahman. Aku tahu persis ayat ini, tetapi belum pernah terlintas kepadaku apa yang Allah lakukan saat ini. Maka terdiamlah Imam Ghazali, sadar betul bahwa yang menghalangi dirinya dari pengetahuan adalah sifat sombong yang baru saja dilakukan. Ketika dia sadar bahwa dirinya telah melakukan kesombongan, Imam Ghazali kemudian menjatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya. Apa kata beliau? Tak malu bagi Imam Ghazali untuk mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjawab pertanyaan tadi. Padahal tadi ngakunya muridku saja diletakkan di kampung lain, alim sebenarnya. Tiba-tiba dia ditanyakan dan tak bisa menjawab. Seolah-olah Allah hendak mengingatkan Imam Ghazali bahwa sesungguhnya kesombongan tidak akan pernah mendatangkan keilmuan bagi kita. Bagaimanakah ilmu akan datang kepada hati yang masih tersimpan kesombongan, merasa diri jauh lebih baik, merasa diri jauh lebih hebat, merasa diri jauh lebih tinggi jabatannya? Jika ini masih bersarang di dalam hati manusia, tak akan pernah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia terhalang oleh jabatannya, ia terhalang oleh kekayaannya, ia terhalang oleh ilmunya, sehingga ia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Begitu sadar Imam Ghazali langsung menjatuhkan diri. Tak malu bagi Al-Ghazali untuk mengaku bahwa aku tak tahu jawabannya. Namun jika engkau perkenankan, berilah waktu kepadaku beberapa hari agar aku bisa menjawabnya nanti. Ditinggalkan majelis taklim, pulanglah Imam Ghazali. Berhari-hari ia berpikir tentang apa jawaban yang ditanyakan oleh orang tadi. Sampai suatu ketika saat ia kecapean di dalam mencari jawaban dari apa yang ditanyakan oleh orang tadi, tertidurlah Imam Al-Ghazali. Ketika tidur, datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya Imam Ghazali. Begitu bingung, nggak tahu jawabannya, Rasulullah yang datang. Apa kata baginda Rasul? Wahai Muhammad, nama Imam Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wahai Muhammad, apa yang terjadi kepadamu? Seolah-olah aku melihat kegelisahan di wajahmu. Kata Imam Al-Ghazali bercerita, telah bertanya kepadaku seseorang. Mereka orang yang ada di dalam majelis ta'lim bertanya kepadaku tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kulla yawmin huwa fi syan. Setiap harinya Allah beraktivitas, Allah melakukan sesuatu. Lalu orang tadi bertanya kepadaku, kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah saat ini? Aku tak mampu menjawabnya, Rasulullah.
Kemudian Rasulullah memberikan beberapa jawaban, di antaranya baginda Rasul menjawab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan kalimat yusalluna. Allah senantiasa bersolawat. Ini di antara jawaban yang diberikan oleh baginda Rasul SAW kepada Imam Al-Ghazali. Sehingga besok paginya semangat Imam Ghazali datang ke majelis taklim mau jawab pertanyaan orang tadi. Begitu duduk di majelis taklim, kemarin ada yang nanya sama saya. Kebetulan saya masih belum dapat jawabannya, tapi hari ini saya dapat jawaban. Tanyakan lagi. Orang itu bertanya, "Kulla yaumin huwa fi syan," apa aktivitas Allah saat ini? Maka dijawablah oleh Imam Al-Ghazali, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara aktivitas Allah adalah Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Orang yang nanya tersenyum. Dia melihat kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian dia berkata apa? Aktsiris salata wassalama man 'allamaka fil manam ya Muhammad. Apa kata dia? Perbanyaklah oleh wahai Muhammad salawat dan salam kepada orang yang telah mengajarkan engkau di dalam mimpi. Ini orang yang bertanya, dia juga yang menjawab. Yang menjadi hal yang harusnya kita ketahui, bagaimana mungkin orang tua tadi, orang yang bertanya ini mengetahui bahwa yang datang kepada Al-Ghazali adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Di dalam hatinya tak pernah tersimpan rasa iri. Di dalam hatinya tak pernah tersimpan rasa hasud. Sehingga saat hatinya terbuka, saat semua panca inderanya bisa ia gerakkan, maka Allah membuka pintu hatinya yang ketiga, yakni di mana ruh berada. Di sanalah kemudian tak kala ia memiliki pengetahuan ruh, tak ada satupun ruh yang mampu bersembunyi dari mata orang-orang yang seperti ini. Lihat bagaimana baginda Rasul. Baginda Rasul berkata, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, bukan dengan mata kasat maksud baginda Rasul. Jika engkau lihat, maka di setiap bagian bumi ini sejarah 4 jari. Setiap malaikat berjajar di tempat itu. Seandainya Allah buka ruh kita, seandainya ruh dapat melihat, seandainya ruh sebagaimana baginda Rasul dapat melihat, maka niscaya kita tidak akan pernah jatuh ke dalam maksiat. Coba bayangkan, 4 jari di muka bumi ini ada malaikat. Kapan kita mau gosip kalau di sebelah kanan kiri kita adalah malaikat? Tapi karena kita nggak sadar, padahal udah kiai sama guru udah diceritakan kanan kiri malaikat yang nyatat kebaikan dan keburukan. Masih aja kita enak gosip. Kenapa? Karena ruh tak menyaksikan. Itu sebab sehingganya jika manusia masih belum menyelesaikan perjalanan rohnya, jangan berharap ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab waktu yang tersisa bagi kita, yang masih ada kesempatan hidup bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam keberkahan. Sisa umur kita ini kita manfaatkan untuk mengenal diri dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang keempat yang ada pada diri kita. Ini saya singkat-singkat saja biar enggak terlalu panjang. Yang keempat dikenal dengan sebutan sir. Apa itu sir? Sir adalah sebuah hal yang ada pada diri manusia yang tak ada yang mampu untuk menembusnya semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di malam Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi manusia dengan sidra. Sidratul Muntaha adalah batas antara makhluk dan Tuhan. Batas yang memisahkan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Batas di mana manusia tak mampu melampauinya. Jangankan manusia biasa, malaikat Jibril alaihissalam yang dimensinya adalah ruh keseluruhan dari ujung rambutnya sampai kepada ujung kakinya adalah ruh, tak mampu menembus hal ini. Ketika ia sampai di tempat itu, ia berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, aku hanya menemani engkau sampai di tempat ini saja. Sisanya ya Rasulullah, jika aku tetap bersama denganmu, aku akan hancur menjadi kepingan-kepingan cahaya." Jibril tak mampu menembus. Tetapi apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul, itulah kemudian baginda Rasul melampaui segalanya, dan ia di dalam Isra dan Mi'raj sampai di hadapan Tuhannya, sehingga kita mengenal dialog baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya di dalam tahiyat yang kita baca di dalam setiap kali sholat. Benarkah sholat kita telah melakukan perjalanan menuju Allah? Benarkah apa yang telah kita lakukan ini semuanya kemudian menambahkan pengetahuan kita kepada hati, ruh dan sir kita? Benarkah kita telah mengenal diri? Jika sampai detik ini kita hanya mengenal makanan, kita hanya mengenal jenis minuman,
kita hanya mengenal jenis pakaian, perhiasan dan lain-lainnya, maka pengetahuan itu adalah pengetahuan jasad, belum pernah mengantarkan kita kepada pengetahuan yang sesungguhnya untuk kembali kepada Allah. Konon mereka orang-orang aulia, mereka orang-orang yang kemudian Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, sehingga kita tetap mengenang kebaikannya. Mereka adalah orang-orang yang sampai kepada Allah semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita datang di tempat ini mengambil keberkahan dari beliau. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu kemudian meninggal. Tidak. Hanya mata kita yang buta, hanya hati kita yang tak mengenal, hanya roh kita yang masih belum terbuka kedua matanya. Seandainya terbuka, niscaya kalian akan melihat bahwa mereka makmur di dalam kuburannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Walaupun mereka berada di alam roh, kita tak mampu melihatnya karena kita masih terhalang oleh kepentingan jasad kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jasad kita adalah penghalang. Dunia adalah penghalang dan merupakan salah satu hal yang kemudian banyak mencegah kita untuk kembali kepada Allah. Itu sebab baginda Rasul menyebutkan, hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Kesalahan terbesar kita adalah meletakkan kecintaan di dalam hati kita kepada dunia. Dunia adalah harta, dunia adalah jabatan, dunia adalah segala yang kita miliki yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ma hiya dunya ya Imam?" Apa itu dunia wahai Imam? Kullama yansaka 'anillah. Segala sesuatu yang membuat kau lupa kepada Allah, itu adalah dunia. Apapun bentuknya, walaupun dalam bentuk ibadah sekalipun, jika itu membuat kau lupa kepada Allah, maka niscaya kau terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita melakukan ibadah tidak ditujukan kepada Allah, hanya untuk mendapatkan popularitas di depan mata manusia. Ia lakukan ibadah haji agar kemudian ia dihormati oleh orang kampungnya. Ia melakukan sebuah perbuatan baik agar kemudian dinilai oleh masyarakat kampungnya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semua hal ini adalah hal yang mencegah kita untuk mengenal diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Alangkah indahnya diri kita, tak kalah kesemuanya ini bisa kita kenali satu persatu. Seandainya kita mampu menjaganya, seandainya kita bisa melewatinya satu persatu, demi Allah, kita adalah malaikat dalam bentuk manusia yang berjalan di muka bumi ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk terindah adalah yang bernama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebaik-baiknya bentuk. Bukan bentuk fisik, bukan hati, bukan roh, bukan, tetapi sir yang sungguh luar biasa, yang ianya dan dengan dialah kita bisa kembali kepada Allah dan mengenal segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Inti dari acara haul itu selain kita mengenang kebaikan beliau, kita juga belajar bagaimana mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang semisal beliau, agar kemudian kita menjadi orang yang mampu menjaga segala sesuatunya, sehingga kita tak jatuh dalam perbuatan dosa yang membuat ruh kita tercoreng, sir kita kemudian memiliki maksiat yang sehingga tak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang maha suci. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sungguh ilmu yang dibentangkan oleh Allah luar biasa, pengetahuan yang diberikan oleh Allah luar biasa, dan itu diajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat yang kemudian dikenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mengetahui sir tentang diri dan mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan mereka berkah. Ratusan tahun mereka telah meninggalkan kita, tetapi kebaikan demi kebaikan yang tetap kita bicarakan dan kita sampaikan. Inilah yang hendak kita ambil agar suatu ketika kelak kita pun mendapatkan keberkahan. Kita meninggal, orang-orang setelah kita masih mengenangnya, dan itulah keberkahan hidup yang konon jauh lebih baik daripada panjangnya umur tapi nggak ada yang ngomongin. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sungguh mengenal diri memakan waktu, bukan hal yang gampang. Namun dengan sisa umur ini paling tidak kita bisa gunakan sesaat, walaupun singkat, sejauh apa kita bisa melakukannya. Kita memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Semoga waktu yang singkat ini, pertemuan yang sedikit ini, membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya tujuan kita bukanlah dunia ini, akan tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi mereka yang mau mengambil manfaat di dalamnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, hingga sampai kita kepada bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
sedikit yang bisa saya sampaikan ini semoga bisa jadi oleh-oleh untuk pulang kita merenung kembali tentang perjalanan hidup kita, bahwa sesungguhnya Allah tujuan yang sesungguhnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma amur jasadana bi ta'atika wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatika ya Rabb. Allahumma altuf bina wa ihfadna wa ansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masa'ib ad-dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salah al-islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salah al-islam wal muslimin. اللهم ارفع عن المسلمين أداء والغلاء والبلاء والهمة والجدب والجور جميلا والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين، واتفق من شر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا كثيرا لكم.